Kami dari kelompok 4 mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis akan menjelaskan materi seputar penawaran dan juga permintaan. Memasuki materi, kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Saya Safia Madia Zulfa dengan NIM 250403005. Dan saya Jajan Manuela dengan NIM 25040403115. Perkenalkan, nama saya Nara Fadila dengan NIM 25040300122. Perkenalkan, nama saya Rizka Cahyanidia dengan NIM 250404030030091. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Nilasati dengan NIM 25040303110. Perkenalkan, nama saya Ali binti Razali dengan NIM 25040300126. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supply dan penawaran dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi supply atau penawaran. Nah, yang pertama, pengertian supply atau penawaran itu adalah kesediaan penjual atau produsen untuk menyediakan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dan juga dalam kondisi tertentu. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi supply atau penawaran. Nah, diantaranya itu yang pertama, ada harga barang itu sendiri, yaitu semakin tinggi harga barang, maka semakin besar pula jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Lalu yang kedua, ada biaya produksi. Jika biaya produksi semakin naik, maka produsen akan kesulitan dalam menghasilkan barang dengan jumlah yang cukup besar, sehingga penawarannya akan berkurang. Selanjutnya, yang ketiga, ada jumlah produsen. Semakin banyak produsen yang menghasilkan harga tertentu, maka jumlah barang yang ditawarkan di pasar akan juga meningkat. Namun, jika jumlah produsen semakin berkurang, maka penawaran juga akan menurun. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari permintaan atau demand dan faktor yang memengaruhi permintaan atau demand. Pengertian dari permintaan adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen itu kayak masyarakat pada berbagai tingkat harga. Nah, faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, semakin tinggi harga suatu pada barang, semakin rendah jumlah yang diminta. Dan sebaliknya juga seperti itu ya guys. Nah, yang kedua itu adalah harga barang terkait. Nah, itu ada dua, barang substitusi dan barang komplementer. Kalau barang substitusi itu barang pengganti, dan kalau barang komplementer itu seperti barang pelengkap. Nah, yang terakhir ada tingkat pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar daya beli, sehingga umumnya permintaan akan meningkat. Baik, saya akan menjelaskan tentang hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat dan ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tidak ada perubahan, maka jumlah penawaran barang tersebut juga akan meningkat. Artinya antara harga dan penawaran berbanding lurus dan positif. Baik, saya akan menjelaskan hukum permintaan. Jadi, hukum permintaan itu dasarnya dalam ekonomi menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara suatu harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Misalnya, artinya tuh kayak jika harga naik, maka permintaan barang akan menurun. Sebaliknya, jika harga menurun, maka permintaan akan naik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus dari fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Nah, adapun rumus dasar dari fungsi permintaan itu adalah QD sama dengan A kurang BP, yang artinya berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi harga, maka semakin rendah jumlah barang yang diminta. Lalu ada rumus dasar fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan A plus BP. Nah, itu artinya berbanding lurus. Jadi semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Nah, dari rumus ini ada keterangannya kalau QD itu karena dia rumus dari permintaan, maka artinya itu adalah jumlah barang yang diminta. Sedangkan kalau QS karena dia itu fungsi penawaran, maka dia itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. Lalu ada A itu sama dengan konstanta, lalu B itu sama dengan koefisien, dan juga P itu sama dengan harga barang. Nah, adapun tanda minus ini menunjukkan bahwa hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jadi saat harga naik, juga permintaan itu akan turun. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dan juga contoh soal jika diterapkan ke dalam supply and demand analysis. Di sini kami sudah mencari contoh kasus. Saya akan membacakan contoh kasus yang kami dapat.
saat muncul wabah mendadak, permintaan masker meningkat drastis karena semua orang ingin melindungi diri. Dalam seminggu, harga masker yang tadinya 10.000 naik jadi 25.000. Tapi stok yang tersedia di toko cepat habis. Sekarang contoh-contoh soal berdasarkan kasus ini, yang pertama, faktor apa yang menyebabkan perubahan harga masker? Kedua, apa yang terjadi pada permintaan dan penawaran? Ketiga, apa solusi supaya pasar kembali seimbang? Yang pertama, kita akan melakukan penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Faktor apa yang menyebabkan perubahan harga masker? Yang pertama, karena faktor mendadak atau urgent karena kita mengalami pandemi. Jadi mau nggak mau orang harus beli masker untuk melindungi diri. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang terjadi karena permintaan naik karena si wabah tersebut. Terus penawarannya tetap karena produsen belum dapat menambah produksi. Akibatnya terjadi shortage atau kekurangan barang karena permintaan meningkat tapi produsen tidak dapat menambah stok. Makanya harganya naik dari 10.000 sampai ke 25.000. Yang kedua, apa yang terjadi pada permintaan dan penawaran? Yang terjadi, permintaannya naik karena semua orang butuh masker, tapi stoknya tetap. Jadinya yang akan bisa dilakukan adalah harganya melonjak naik. Selanjutnya yang ketiga, apa solusi supaya pasar kembali seimbang? Harga naik memicu produsen meningkatkan produksi karena mau nggak mau produsen harus bikin lebih banyak lagi stoknya supaya semua orang dapat masker. Nah, gara-gara itu setelah pasokan bertambah, lama-lama harga bakal kembali stabil. Bisa jadi di bawah 10, bisa jadi di atas 10.000 atau bahkan ke 10.000 juga. Nah, selanjutnya kita akan masukkan ke soal matematika. Permintaan atau yang disebut juga demand dan supply atau yang disebut penawaran. Menggunakan rumus QD sama dengan R. Nah, permintaan masker QD-nya sama dengan 1.000 dikurang 20, harganya 20, kemudian penawaran masker 200 ditambah 10 harganya. Nah, sebelum kita akan menghitung permintaan sebelum pandemi. QD sama dengan QS. 1.000 dikurang 20, 200 tambah 10 menggunakan ini. Selanjutnya kita hitung 1.000 kurang 20, harganya menjadi 800. Ini 30P, harganya jadi 30. Selanjutnya 800 dibagi 30 hasilnya 26,7. Nah, jadi harganya sebelum pandemi adalah 26,7, kemudian Q-nya adalah 466 unit. Selanjutnya ini adalah grafik dari contoh kasus ini. Ini warna biru menggambarkan permintaan sebelum pandemi. Selanjutnya ini permintaan saat pandemi, permintaannya jadi naik. Dan juga ini adalah penawaran yang kita membutuhkan masker. Nah, ini adalah kuantitas masker dan juga harga masker. Nanti semakin lama, semakin produsen menambah stok, nanti kurva penawarannya bakal geser ke kanan dan harga bakal turun. Nah, dari grafik ini kalau misalnya dia ke kanan berarti harganya naik, kalau misalnya dia ke kiri berarti harganya turun. Baik, sekian segitu saja presentasi materi tentang permintaan dan penawaran dari kelompok
kami. Semoga dimengerti materi yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.